Selamat berjumpa kembali dengan saya Maro di Maro Channel. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat dan diberikan kelancaran rezeki serta kemudahan untuk menyelesaikan segala urusan kalian. Dan bagi yang sakit, semoga cepat sembuh. Bagi yang belum dapat pekerjaan, semoga ditunjukkan tempat kerja yang bagus, atasan yang baik, dan gaji yang mencukupi segala kebutuhan kalian. Baiklah teman-teman, Bapak, Ibu, Saudara sekalian, pemirsa YouTube saya yang baik budi dan murah hati untuk selalu mendukung channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share video ini. Kali ini kita akan membahas tentang updatean terbaru untuk pinjol-pinjol yang keluar kondar di bulan Juni dan Juli tahun 2024 ini. Apa-apa sajakah nama pinjolnya dan apakah pinjol-pinjol itu pantas untuk digalbay, serta bagaimana cara untuk menghindarinya. Baik, mari kita bahas secara singkat, padat, dan jelas. Menurut info valid yang saya dapat, ada sekitar 16 pinjol yang pasti keluar kondar, baik itu pinjol multifinance atau pinjol P2P lending. Bagi kalian yang belum tahu, apa itu pinjol multifinance, apa itu P2P lending, saya akan jabarkan sedikit untuk kedua jenis pinjol tersebut. P2P lending atau yang biasa disebut dengan peer-to-peer merupakan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam-meminjam melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet. Pembiayaan langsung dari masyarakat untuk masyarakat atau pembiayaan non-bank. Sedangkan pinjol multifinance merupakan pinjol di bawah naungan perbankan atau finance yang sumber dananya berasal dari bank ataupun finance. Dan beberapa pinjol ini memang keluar kondar dan pasti keluar kondar. Dan untuk jawabannya, apakah pinjol ini pantas untuk digalbay? Apakah aman untuk digalbay selamanya? Nah, inilah yang akan kita bahas satu persatu. Pinjol mana-mana saja yang kalian bisa galbay dan apa-apa saja yang harus kalian lakukan untuk itu. Yang pertama adalah S-Pinjam dan S-Pay-Later. Nah, ini sudah terbukti ya, ini adalah pinjol P2P lending. Pinjol ini pasti dia akan keluar kondar. Pertama itu ke nomor-nomor yang kalian isikan pulsa, terus juga ke nomor-nomor keluarga kalian. Kemudian ke nomor-nomor kantor kalian dan teman-teman kalian yang sering kalian hubungi atau yang sering menghubungi kalian. Dan ini terbukti sebelum-sebelumnya SPayLater sudah disanksi sama OJK karena penagihan mereka di luar dari SOP yang sudah ditetapkan sama OJK. Dengan demikian, kalau sampai SPayLater masih juga keluar kondar padahal sudah disanksi sama OJK, kalian harus laporkan lagi. Karena semakin banyak laporan, semakin banyak yang melapor, maka otomatis laporan yang terbanyak akan dilihat dan diprioritaskan penanganannya sama OJK. Jadi jangan kalian beranggapan bahwa laporan kalian itu tidak direspon atau tidak ditanggapi oleh OJK. Mungkin kalian berpikir percuma dilaporkan ke OJK. Bukan begitu ya teman-teman. Coba kalian bayangkan setiap hari ada ribuan bahkan puluhan ribu mungkin laporan yang masuk ke OJK dari berbagai lapisan masyarakat dan berbagai macam masalah yang terjadi mengenai ratusan bahkan mungkin ribuan perusahaan keuangan yang ada di Indonesia ini. Tentu hal itu tidak mudah bagi OJK. Tentu tidak setiap laporan mereka langsung bisa tanggapi atau atasi. Tentu laporan terbanyaklah yang akan mereka prioritaskan. Jadi, jika semakin banyak yang melapor, maka tentu OJK akan memfokuskan perhatiannya dan memprioritaskan laporan tersebut. Untuk cara menghindarinya, bagaimana agar terhindar atau tidak keluar kondar, biasanya S-Pinjam dan S-PayLater ini adalah kalian harus usahakan untuk merespon telepon mereka, WA atau SMS dari mereka, dan jangan sesekali ganti nomor telepon. Karena kalau kalian sudah terbukti ganti nomor telepon atau kalian sama sekali tidak ada respon ketika mereka menelpon ataupun WA, mereka akan sesegera mungkin menelepon atasan kalian ataupun nelpon ke kantor kalian. Itulah yang akan mereka lakukan jika kalian ganti nomor atau mengabaikan telepon atau WA mereka. Jadi jangan lakukan hal itu jika Anda belum siap mental untuk benar-benar galbay total. Selanjutnya ada Kredivo. Kredivo ini merupakan pinjol multifinance.
Pinjol ini bunganya besar dan DC-nya ada di seluruh Indonesia. Kemudian juga dia keluar kondar. Dan pinjol ini termasuk pinjol yang paling sering keluar kondar, teman-teman ya. Mereka suka menagih ke nomor-nomor random yang ada di HP kalian. Apakah semua nomor-nomor yang ada di HP pasti bakalan ditelepon? Jawabannya belum tentu. Biasanya mereka akan mendeteksi nomor-nomor yang paling banyak berinteraksi dengan kalian, alias nomor-nomor yang sering kalian telepon. Pinjol kredipo ini termasuk pinjol yang paling barbar. Kalaupun kalian bayarkan atau cicil, DC tetap akan datang. Apalagi kalau kalian galbay, DC pasti akan datang. Jadi satu-satunya cara ketika kalian memang sudah tidak ada dana untuk membayar cicilan, kalian harus kuat mental. Ya, hadapi saja DC-nya ketika mereka datang ke rumah. Ketika mereka datang ke rumah, kalian meminta mereka untuk menunjukkan data-data mereka seperti surat tugas resmi dari perusahaannya dan surat sertifikat termasuk kartu nama. Jika DC tidak bisa menunjukkan data-data tersebut, maka Anda berhak untuk mengusir mereka dengan alasan identitas mereka tidak jelas dan tidak valid. Dan kalau mereka terus memaksa, Anda bisa melaporkan mereka atau menuntut mereka. Biasanya DC dari kredipo itu tidak pernah membawa surat resmi, surat lengkap, termasuk juga surat SPPI. Biasanya mereka hanya membawa atau menunjukkan surat tugas berbentuk online. Nah, jangan mau seperti itu. Bentuk surat resmi penagihan dari kredipo itu berbentuk hard copy atau biasanya dia berbentuk fisik, yaitu lembaran atau kertas. Ketika mereka datang, jangan lupa untuk memvideokan supaya mental mereka ciut dan supaya Anda juga punya bukti apabila ada sesuatu yang mereka lakukan yang merugikan Anda. Lanjut lagi kita ke Indodana. Indodana ini adalah pinjol P2P lending. Indodana ada DC lapangannya. Indodana juga keluar kondar ketika kalian tidak ada respon sama sekali. Indodana hampir sama juga dengan SPayLater. Ketika tahu nomor kalian tidak aktif atau kalian ganti nomor, maka mereka akan langsung telepon ke nomor-nomor di luar dari kondar kalian. Mungkin teman-teman masih ada yang bingung kondar itu apa ya. Dari tadi saya lupa untuk menjelaskannya. Kondar itu adalah kontak darurat, yaitu 2 nomor yang kalian berikan ketika pengajuan, ya biasanya itu 2 nomor yang dicatat di awal pengajuan aplikasi. Seperti itu ya teman-teman, itu adalah untuk kontak darurat kalian. Pada saat pengajuan kalian akan diminta 2 nomor kerabat penting kalian yang bisa dihubungi dalam situasi darurat. Nah, bagaimana cara untuk menghadapi Indodana dan bagaimana caranya supaya kalian bisa mengatasinya? Untuk Indodana, kalian bisa abaikan saja dulu atau galbay aja dulu sementara. Karena banyak sekali informasi untuk daerah Jabodetabek, untuk DC-DC-nya Indodana ini sebenarnya adalah anak-anak yang masih muda ya. Mereka adalah anak-anak yang masih baru-baru tamat sekolah. Jadi mereka belum berpengalaman untuk melakukan hal itu dan mereka juga masih terbilang takut-takut untuk melakukan hal itu. Mereka datang itu tidak terlalu barbar, tidak seperti kredipo dan DC-nya juga hanya menagih. Setelah mereka tidak dapat, mereka biasanya langsung pergi. Oke, lanjut lagi. Ada pundi. Nah, ada pundi ini dia keluar kondar. Pasti teman-teman ya keluar kondarnya. Kapan? Yaitu setelah 1 minggu, kalau kalian tidak bisa dihubungi sama sekali atau tidak ada respon sama sekali, misalnya di chat, ditagih sama mereka, mereka merasa kalian tidak pernah ada respon sama sekali, terus nomor kalian aktif tapi kalian tidak ada membalas. Ketika mereka mengemail informasi tentang tagihan kalian ataupun tentang WA-WA mengenai hutang kalian, nah itu biasanya mereka langsung keluar kondar itu. Makanya sesekali kalau memang kalian lihat kata-kata DC-nya masih baik, jawab saja seperlunya. Oke, kita lanjut ke Tunaiku. Tunaiku adalah pinjaman di bawah perbankan. Nah, pinjaman di bawah perbankan ini DC-nya paling banyak di daerah Jabodetabek. Ya, biasanya mereka berada paling banyak di daerah Jabodetabek. Mereka tidak pernah menerima untuk namanya cicilan, tetapi langsung restrukturisasi. Ya, biasanya begitu. Mereka langsung tawarkan restrukturisasi apabila Anda sudah terlambat pembayaran. Nah, kalau bisa kalian hindari pinjaman Tunaiku ini. Karena bunganya itu luar biasa besar ya teman-teman. Terus itu DC-DC-nya juga arogannya luar biasa. Dan dia keluar kondar nomor-nomor yang penting yang ada di HP kalian.
Untuk itu, kalau kalian memang mau galbay di Tunaiku, kalian usahakan untuk sosmed kalian itu dikunci. Nomor-nomor penting di HP kalian hapus semua. Kemudian catat manual saja nomor-nomor atau riwayat-riwayat telepon yang kalian perlukan. Yang penting-penting ya. Yang sudah pernah keluar dari HP kalian dihapusin semuanya ya. Kalau ada yang bertanya, mereka juga akan tetap tahu kok. Nah, ini kan kita usaha ya. Kita usahakan supaya sebisa mungkin atau sekecil mungkin risiko yang kita dapat. Karena bagi saya atau pendapat saya, lebih baik kalian melakukan sesuatu hal yang bisa untuk menghindari masalah daripada tidak melakukan apa-apa sama sekali. Lanjut, ada pinjam yuk, ada kami, dan juga easy cash. Tiga-tiganya itu hampir sama. Mereka itu tidak ada DC lapangannya, tetapi keluar kondar ya. Kondarnya itu kapan keluar? Ketika kalian galbay 1 bulan, biasanya seperti itu. Maka mereka akan langsung keluar kondar. Kita galbay 1 bulanan, dia langsung keluar kondar. Keluar dari nomor-nomor yang ada di HP kita. Nah, caranya bagaimana? Mereka yang memang masih galbay, biasanya mereka masih mengaktifkan nomor teleponnya. Biasanya DC-nya kalau masih lihat kita berdering, ya ketika ditelepon, baik WA ataupun telepon, mereka masih tetap menganggap bahwa kita itu ada, tapi belum membayarkan. Nah, biasanya DC-nya hanya terus akan meneror kita, ya. Mereka akan terus menelpon, mengirimi WA. Selebihnya kalau sama sekali HP kita mati, mereka langsung keluar kondar. Gitu ya, teman-teman. Oke, lanjut lagi. Ada Aku Laku Kredit Pintar. Ini sama ya. Dia pinjolnya ada DC lapangannya. Sekalipun Aku Laku itu adalah pinjol multifinance di bawah dari naungan multifinance, bukan P2P lending, tetapi dia banyak DC lapangannya ya, dan dia juga sering keluar kondar. Kalau keluar kondar itu lebih dari 2 bulanan biasanya ya teman-teman. Setelah lebih dari 2 bulan baru mereka keluar kondar ya. Kalau masih 1 bulan atau 1,5 bulan, biasanya mereka masih sekitar ngancam-ngancam kalian saja. Nah, bagaimana caranya untuk tidak keluar kondar? Biasanya kita tetap saja aktifkan handphone ya, dan sesekali balas saja atau respon saja seperlunya. Katakan belum ada dana. Kalau misalnya dia mengatakan ini itu segala macam, nah biarkan saja ya, biarkan saja dia WA, uring-uringan, segala macam kata-kata, abaikan saja. Besok-besok lagi kalau dia seperti itu, jawab aja memang belum ada dana. Tapi kalau sampai nanti di 3 bulan ataupun 2 bulan setengah, biasanya DC lapangannya akan datang ke tempat kalian. Nah, tetap saja kalian perlu perhatikan ya. Kalau sudah tidak ada dana, jangan pernah berjanji untuk membayar ataupun menjanjikan sesuatu atau tanggal kalian akan bayar kepada DC-nya. Karena kenapa? Kalau kalian menjanjikan hal seperti itu, nanti itu akan menjadi jebakan bagi kalian untuk menyalahkan kalian dan untuk menekan kalian, ya. Lanjut lagi. Ada rupiah cepat, bantu saku, Uatas. Nah, ini juga keluar kondar, teman-teman ya. Rupiah cepat Uatas dia masuk ke dalam Slik OJK, dan untuk rupiah cepat ada DC lapangannya sekitar Jabodetabek, dan untuk Uatas daerah Bandung ataupun daerah Jawa Barat biasanya DC lapangannya itu ada ya. Nah, pertanyaannya bagaimana cara menghindarinya? Sama seperti yang lain ya teman-teman. Biasanya kalau kita masih aktif nomornya, masih bisa ditelepon ya, teleponnya masih berdering, masih bisa kita sesekali balas mereka. Mereka nggak akan keluar kondar, paling jauh ke kondar-kondar aja. Kadang-kadang kalau DC itu sudah menagih ke kondar kita, maka kita akan ketakutan luar biasa. Padahal yang perlu kalian perhatikan, biasanya mereka itu akan menghubungi terlebih dahulu ke kondar kita atau keluar kondar kita ya, sebelum mereka datang ke rumah. Mereka akan nelpon-nelpon dulu gitu ya ke kondar-kondar kita. Baru nanti kalau tidak ada respon sama sekali, barulah keluar kondar gitu ya. Karena memang DC itu ya masuknya ke kondar dulu, baru keluar kondar, lalu kemudian baru mereka berkunjung ke tempat kita. Oke, kita lanjut teman-teman. Ada uang mie, KT Kilat, dan Julo. Nah, ini ada DC lapangannya khusus untuk Julo. Itu juga keluar kondar ya teman-teman. Luar biasa barbarnya ya teman-teman. Jadi cara menghindarinya
adalah sesekali balas saja WA-WA mereka dari DC-DC-nya ya. Kadang-kadang DC-DC mereka itu tidak menyebutkan aplikasinya ya. Itu biasa mereka lakukan adalah untuk menghindari supaya Anda tidak melaporkan mereka ke OJK. Jadi ditegaskan ya, jangan ditanggapi kalau mereka DC-DC-nya itu tidak memakai nama atau tidak menyebutkan nama aplikasi. Tapi kalau kalian bisa memastikan bahwa DC itu yang mengancam-ngancam itu berasal dari aplikasi tertentu, apalagi yang terdaftar di OJK, maka kalian langsung aja lapor kepada OJK. Karena sekarang ini fenomenanya banyak sekali DC yang hanya menyebutkan nama kalian, hutang kalian berapa, terus apa yang harus kalian lakukan persiapan ke depannya sebelum mereka datang ke rumah. Tetapi tidak menyebutkan aplikasi dari mana ya. Ketika ditanya dari aplikasi mana, mereka pasti jawab, ya yang kalian galbailah. Seperti itu. Tapi kalian pancing saja supaya dia menyebutkan nama aplikasinya ya, otomatis dia akan hilang dengan sendirinya karena dia akan ketakutan dan dia tidak akan pernah mau menyebutkan nama aplikasinya. Nah, itu dia beberapa pinjol yang memang keluar kondar di tahun 2024 bulan Juni dan Juli ini ya teman-teman. Ini sudah terkonfirmasi banyak sekali yang sudah berhasil untuk menghindarinya. Dan banyak sekali dari kalian-kalian yang memang sudah kuat mental dan sudah terbukti sekarang ini di tahun 2024 pinjol turun drastis untuk penyaluran kepada konsumen-konsumennya. Nah, ini membuktikan apa? Ini membuktikan bahwa galbay kalian berhasil ya, sekalipun pinjol itu keluar kondar. Gitu ya, teman-teman. Oke, itu dia yang bisa saya sampaikan buat kalian pada sesi kali ini. Semoga menjadi mood booster dan menjadi informasi terbaik buat kalian teman-teman untuk menguatkan kalian dan untuk mengatur strategi kalian dan kalian tahu cara mengatasi pinjol-pinjol mana saja yang punya DC lapangan, pinjol-pinjol mana saja yang keluar kondar, dan pinjol-pinjol mana saja yang bisa digalbay. Semoga kalian lebih kuat mental lagi, tetap semangat, jangan pernah kendor, semua masalah pasti ada solusinya. Dan akhir kata saya ucapkan terima kasih dan salam sahabat.